Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Asrori dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Ingin menjelaskan tentang tafsiran surah Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9, Al-An'am ayat 82, Al-Hajj ayat 37, An-Nisa ayat 137 sampai 138. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Tafsir Akidah Akhlak. Untuk surah yang pertama yaitu Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fit-tini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Penjelasan dari ayat tersebut yaitu Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir, karena kebaikan dan keadilan itu bersifat universal, baik kepada orang-orang mukmin maupun orang-orang kafir. Namun dalam ayat ini juga menjelaskan bahwa orang-orang kafir yang boleh diperlakukan secara baik yaitu orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak menekan toleransi dalam beragama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu karena keimanan kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Kemudian ayat yang selanjutnya yaitu surah Al-Mumtahanah ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innama yanhakumullahu 'anil ladina qatalukum fit-tini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallahum wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Yang artinya, sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawan, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membuat orang-orang untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. Penjelasan dari ayat tersebut yaitu sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka orang-orang kafir yang tidak bersedia hidup berdampingan dengan kamu tadi sebagai kawan karena kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan. Maka mereka itu orang-orang yang zalim terhadap perjuangan Islam dan kaum muslimin. Kemudian renungan yang dapat direnungi dari kedua ayat ini yaitu bahwa suatu keadilan dan kebaikan itu yang bersifat universal atau tidak membeda-bedakan agama, suku, budaya, dan yang lainnya. Selagi tidak mengganggu satu sama lain, maka wajib bagi kita untuk memperlakukan orang secara adil tanpa memilih-milih dari suku mana, dari budaya mana, dari agama mana. Dan juga karena hal itu, karena tidak membeda-bedakan itu kan menjadikan kedamaian. Nah, kedamaian adalah cerminan dari Islam. Kemudian ayat yang selanjutnya yaitu Al-An'am ayat 82 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, merekalah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mendapat petunjuk. Penjelasan dari ayat tersebut yaitu
bahwa orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah, seperti kisah Nabi Ibrahim yang kaumnya durhaka kepadanya dan menduakan Allah. Maka dalam hal ini Allah pun meninggikan derajat Nabi Ibrahim supaya menjadi teladan bagi kaum-kaumnya. Dan ayat ini juga menjelaskan janji Allah pada hamba yang menjaga keimanannya kepada Allah, yaitu rasa nyaman dan aman. Kemudian ayat yang selanjutnya yaitu Al-Hajj ayat 37 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la yanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin, yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah Dia menundukkannya untuk kamu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Penjelasan dari ayat tersebut yaitu Allah menjelaskan bahwa daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, karena kurban itu bukanlah sesajen dan Allah tidak membutuhkan darah dan daging itu. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita, yaitu sikap kamu melawan rasa cinta terhadap harta dan gigir dengan berkurban, peduli dan berbagi kepada fakir miskin dan du'afa guna mendekatkan diri kepada Allah. Demikianlah salah satu tujuan Allah menundukkannya untuk kamu dengan menjinakkan hewan-hewan kurban itu disembelih agar kamu mengagungkan Allah dengan mengumandangkan takbir ketika menyembelih hewan kurban itu atas petunjuk yang diberikan kepadamu dan mensyariatkan tata cara berkurban, tujuan dan waktunya. Kemudian yang dapat direnungi dari ayat ini yaitu bahwa sejatinya daging-daging kurban itu tidak sampai kepada Allah, akan tetapi ketakwaan dan niat kitalah yang bernilai di hadapan Allah. Dan dengan berkorban pula kita bisa melatih untuk melawan rasa cinta terhadap harta dan gigir dengan apa yang kita punya, dan dengan berkorban juga melatih rasa kedermawanan dalam diri kita. Kemudian ayat yang selanjutnya yaitu surah An-Nisa ayat 137 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladina amanu thumma kafarru thumma amanu thumma kafarru thumma sadadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kufur, kemudian beriman lagi, kemudian kufur lagi, lalu bertambah kekufurannya, Allah tidak akan mengampuninya dan tidak pula menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Penjelasan dari ayat ini yaitu ayat ini secara khusus menerangkan keadaan orang-orang munafik. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya selamanya hingga mati dalam kekafiran, maka Allah tidak akan mengampuni mereka setelah mereka mati, dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus, yaitu jalan menuju surga. Kemudian ayat yang selanjutnya yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 138 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Basyiril munafiqina bi'anna lahum adaban alima, yang artinya berilah kabar gembira kepada orang-orang munafik bahwa sesungguhnya bagi mereka azab yang pedih. Penjelasan dari ayat tersebut yaitu
Sampaikanlah berita gembira sebagai ejekan dan kecaman kepada orang-orang munafik tadi. Dan Nabi Muhammad SAW diutus untuk memberitahukan kepada mereka bahwa mereka kelak akan disiksa di akhirat dengan siksa yang sangat pedih, dan bahkan mereka akan berada pada tingkatan yang paling rendah, buruk dan berat dari neraka jahanam sebagai balasan dari perbuatan mereka. Kemudian renungan yang dapat kita ambil dari kedua ayat tadi, yaitu bahwa keimanan atau keyakinan itu tidak bisa dijadikan sebagai mainan. Jika sudah menyatakan diri untuk beriman, maka genggamlah satu iman itu hingga akhir hayatmu. Dan janganlah memiliki atau sebisa mungkin menghindari yang namanya kemunafikan, karena kemunafikan itu hal yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan juga pula perilaku munafik itu dapat menghancurkan kita sendiri dan akan dibenci oleh orang-orang sekitar. Sekian penjelasan dari tafsiran ayat-ayat tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.